Suatu ketika, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya, bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia telah berjuang dan berjuang. Begitu dia mengira satu masalah telah terpecahkan, masalah yang lain muncul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api besar. Ketika ketiga panci itu mulai mendidih, dia memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur ke dalam panci kedua, dan biji kopi bubuk ke dalam panci ketiga. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya, dia membiarkannya mendidih. Putri saya mengerang dan mengerang, menunggu dengan tidak sabar untuk melihat apa yang dia lakukan. Setelah 20 menit, putri saya mematikan kompor. Dia mengeluarkan kentang dari panci dan menaruhnya di mangkuk. Dia mengeluarkan telur dan menaruhnya di mangkuk. Kemudian dia menyendok kopi ke dalam cangkir. Menoleh ke arah putri, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat, sentuhlah kentangnya," katanya. Kentang-kentang itu terasa lembut. Kemudian dia mengambil telur dan memecahkannya. Ia mengambil cangkangnya dan mengamati telur rebus itu. Akhirnya, dia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membuat dia tersenyum. "Papa, apa artinya ini?" Kentang, telur, dan biji kopi semuanya menghadapi masalah yang sama, air mendidih. Tetapi masing-masing bereaksi secara berbeda. Kentang itu kuat, keras dan tak kenal ampun, tetapi di dalam air mendidih, kentang menjadi lunak dan lemah. Telur bersifat rapuh, dengan cangkang luar yang tipis melindungi bagian dalamnya, dan berbentuk cair hingga dimasukkan ke dalam air mendidih. Bagian dalam telur kemudian menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk memiliki keunikan tersendiri. Ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, biji kopi akan mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Kamu yang mana? Ketika kesulitan melanda, bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda kentang, telur atau biji kopi? Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.